Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini mohon dioptimalkan. Jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Saya kemarin sampaikan, nanti kalau tenaga non-ASN protes ke kita, kita akan balikan ke Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi sesuai jadwal yang disampaikan oleh pemerintah, seleksi rekrutmen CASN akan segera diumumkan oleh pemerintah. Tentu kita berharap agar formasi P3K sebanyak-banyaknya untuk menampung para honorer menjadi P3K. Kami mendapatkan data per 31 Januari 2024. Inilah usulan formasi ASN 2024 yang sudah dikumpulkan oleh Kementerian Pan-RB, di mana P3K teknis terbanyak, P3K guru minim, P3K nakes sangat kurang. Ada 44 Pemda yang belum usulkan formasinya. Boleh saya katakan bahwa usulan formasi dari pemerintah daerah sangat minim. Seperti apa minimnya? Mari kita lihat. Sumber data ini kami ambil dari materi Bapak Abbas Subagja. Beliau adalah Deputi Bidang SDM Aparatur di Kemenpan RB. Beliau menyampaikan pada saat rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BKN pada 6 Februari 2024 di The Stones Hotel Bali. Jadi data ini teman-teman resmi, karena inilah yang dipresentasikan oleh Bapak Abbas Subagja. Ini data-datanya, nanti akan kita perbesar biar bisa kita lihat dengan jelas. Inilah data usulan daripada seluruh instansi pemerintah. Kita akan perbesar. Inilah kebutuhan ASN tahun 2024. Data ini cut off 31 Januari 2024. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa kebutuhan ASN tahun 2024 adalah sebanyak 2.302.543. Ini resmi diumumkan oleh Presiden. Yang terdiri dari 429.183 untuk kebutuhan instansi pusat. Sedangkan untuk kebutuhan daerah ada 1.867.333 formasi. Yang saya mau jelaskan di sini adalah hanya untuk kebutuhan daerah. Dari 1,8 juta ini, pemerintah mengalokasikan CPNS untuk daerah adalah sebanyak 483.575 formasi. Dan untuk P3K dialokasikan 1.383.758 formasi. Untuk P3K daerah yang terdiri dari 419.146 formasi untuk guru. Untuk nakes adalah 417.196 formasi. Dan untuk tenaga teknis 547.416 formasi. Inilah formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk daerah. Kita akan lihat berapa yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Apa yang terjadi teman-teman? Posisi pada tanggal 31 Januari 2024. Karena di situ hari terakhir usulan daripada pemerintah daerah ke Kemenpan RB. Ada diperpanjang sampai tanggal 9 Februari 2024. Tetapi yang dipresentasikan oleh Bapak Subagja di sini adalah cut off 31 Januari 2024. Artinya data per 31 Januari 2024. Ternyata teman-teman, yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 1.278.533 formasi. Yang tadinya pemerintah telah menyiapkan 2.302.543 formasi. Tetapi yang diusulkan hanya 1,2 juta. Ini hanya kisaran 50-52% dipenuhi oleh pemerintah daerah. Yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk P3K
hanya 823.659 formasi. Yang tadinya disiapkan oleh pemerintah adalah 1.867.333 formasi. Ini sangat jauh. Kebutuhan nasional 1,8, tapi yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 823.659 formasi untuk P3K dan CPNS. Dari 823.659 ini, untuk P3K hanya 659.248 formasi untuk seluruh pemerintah daerah. Formasi untuk guru hanya 150.031 formasi. Ini sangat sedikit sekali. Karena yang disiapkan oleh pemerintah ada 419.146 formasi. Tetapi yang diusulkan oleh Pemda hanya 150.031 formasi. Untuk nakes yang disiapkan oleh pemerintah, kebutuhan untuk nakes 417.198 formasi. Tetapi yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 85.502 formasi. Ini sangat jauh sekali di bawah kebutuhan nasional. Sedangkan untuk teknis, kebutuhan nasional yang disiapkan oleh pemerintah adalah 547.416 formasi. Tetapi yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 423.715 formasi. Memang untuk P3K teknis ini paling terbesar, paling terbanyak yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tentu kesempatan tenaga honorer teknis akan semakin terbuka lebar untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kita akan melihat rekapan khusus untuk P3K. Usulan formasi ASN 2024 yang sudah dikumpulkan di Kemenpan RB. Nomor 1, untuk P3K guru. Formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau kebutuhan nasional ada 419.146 formasi. Tetapi yang diusulkan oleh Pemda hanya 150.031 formasi. Maka akan terjadi kekosongan formasi nanti sebanyak 269.115 formasi. Ini sangat banyak sekali yang tidak terpenuhi. Padahal guru kita masih banyak yang belum diangkat menjadi P3K. Terus bagaimana nasib guru honorer yang belum terangkat menjadi P3K nantinya? Kedua, untuk P3K nakes, kebutuhan secara nasional atau formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat ada 417.198 formasi. Tetapi yang diusulkan oleh Pemda hanya 55.502 formasi. Maka akan terjadi kekosongan formasi 361.696 formasi. Loh, ini sangat banyak sekali. Katanya Indonesia kekurangan tenaga nakes. Kenapa Pemda tidak mengusulkan sesuai dengan formasi yang dibuat oleh pemerintah pusat? Ini pertanyaan. Ketiga, P3K teknis, kebutuhan nasional atau formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk daerah ada sebanyak 547.416 formasi. Tetapi yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 423.715 formasi. Maka akan terjadi kekosongan formasi nantinya sebanyak 123.701 formasi. Kita jumlahkan. Formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk P3K di instansi pemerintah daerah ada sebanyak 1.383.758. Tetapi yang diusulkan oleh Pemda hanya 659.248 formasi. Hanya sekitar 50% saja yang diusulkan. Maka akan terjadi kekosongan formasi nantinya untuk P3K
sebanyak 724.510 formasi. Lalu pertanyaan, kapan mau diangkat honorer menjadi P3K penuh waktu? Pemerintah pusat sudah memberikan peluang formasi sebanyak-banyaknya kepada pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah tidak mengusulkan. Ini pertanda buruk bagi para tenaga honorer. Sementara pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 penataan non-ASN harus selesai 31 Desember 2024. Lalu, bagaimana nasib para tenaga honorer ini? Semoga ada kebijakan pemerintah untuk mengamankan para pejuang tenaga honorer di Indonesia ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.